Oke, jumpa lagi dengan saya Umri di podcast kampus dan di sini sudah ada seorang wanita cantik dari mana? Nanti kita akan cari tahu. Tapi sebelum kita mulai, intro dulu. Oke, baik. Dengan ibu siapa ini? Halo, selamat siang semuanya. Saya Yuni dari Kamus Mercu Buana, jurusan Ilmu Komunikasi dan Multimedia. Oke, aslinya dari? Kalau saya asli dari NTT, khususnya Kabupaten Malaka. Oke, dari Malaka. Jadi ini sebetulnya kita basi-basi aja. Sebetulnya ini adik-adik saya. Ini sorry teman-teman, saya ini kelihatannya kayak formal sekali, tapi saya karena baru selesai misa terus malas ganti. Jadi saya sekalian mau ada tag video hari ini. Jadi sekalian ya sudah supaya baju kotor tidak menumpuk. Jadi saya langsung pakai baju batik ini. Oke, ini tidak penting. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Yuni. Yuni. Iya. Instagramnya? Instagramnya @Yuni. Oh, @Yuni aja? Iya, Yuni aja. Oke, nanti saya taruh di bawah sini. Nanti teman-teman yang mau follow, boleh follow atau tidak? Boleh. Oke. Nanti saya akan taruh di deskripsi juga nanti. Silahkan diklik dan di bawah sini nanti ada Instagram. Oke, ini podcast kampus, jadi kita akan bicara tentang seputar kehidupan kampus. Iya. Tapi kita tidak akan bicara yang dukanya, kita bicara yang sukanya saja. Jadi berkaitan dengan kehidupan kampus. Iya. Di rumah ambil jurusan apa tadi? Saya Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Iya. Semester? Sekarang masuk semester 5. Oh, semester 5. Itu kampusnya di mana sih? Kampus 3 itu di Condong Catur, di samping UPN. Iya. Saya jangan pernah nyasar ke sana, mau ke Paingan. Oh iya, betul. Tapi berarti saya juga ke sana. Berarti saya pernah ke sana, pernah nyasar ke, karena saya waktu itu mau ngajar di Paingan, terus salah masuk. Iya. Saya salah masuk di kampus ini, masuk di kampus itu. Setelah saya bilang, saya bukan di sini, saya bukan ke Mercu, tapi saya ke ini, Sanata Dharma. Oh iya, betul. Dan itu waktu itu saya tiba di kampus, sisa 1 menit lagi jam sudah mau mulai perkuliahan. Makanya intermezzo itu lebih ke ketololan saya sebetulnya. Ngomong-ngomong tentang kehidupan kampus, kenapa dirimu milihnya Mercu Buana? Oke, ini ada sedikit cerita nih. Kenapa saya pilih Kamus Mercu Buana? Jadi, kayaknya tidak ada cerita menarik soal kenapa saya pilih Kamus Mercu Buana. Tetapi waktu SMK dulu, saya dulu itu dulunya SMK? Iya, SMK. SMK mana? SMK Wilbrodius Betun. Oh, anak kota. Saya anak kampung, sorry. Iya, nah jadi waktu SMK kelas 3 itu saya dapat informasi atau linknya itu dari salah satu senior di asrama waktu masih SMP gitu. Dia kan dulunya di Jogja, cuman sekarang ini sudah pindah ke Bali, pindah kampusnya. Dari situ saya mintalah nih brosur penerimaan siswa baru dari kampusnya itu. Nah, kemungkinan dulu itu saya ambil jurusan multimedia. Nah, saya lihat nih, ternyata ada jurusan Ilmu Komunikasi dan Multimedia. Nah, saya hanya fokusnya di multimedia. Ilmu komunikasinya saya kayak tidak fokus gitu. Jadi saya bilang, oh ini ada multimedia nih. Jadi saya ada jalan nih untuk lanjutkan kembali jurusan saya di waktu SMK dulu gitu. Nah, jadi di situ saya tidak cari lagi kampus yang lain gitu. Masih cari kampus dari yang mungkin Sanata Dharma atau UPN gitu. Tetapi saya langsung mentok di situ. Oh iya. Jadi itu sekaligus menjawab kenapa milih Yogyakarta juga sebagai kota ini, sebagai tempat untuk belajar ya. Iya. Atau ada alasan lain kenapa milihnya di Yogyakarta, kenapa tidak di Lampung misalnya, atau Jakarta atau di NTT sendiri? Oh iya. Nah, kenapa saya memilih Jogja? Kayaknya pertanyaan itu saya mengingatkan kembali waktu kami wawancara salah satu narasumber dari Maluku. Itu ada tugas dari kampus juga. Kami tanya nih, kenapa memilih Jogja untuk tempat buka usahanya gitu, berusahawan. Nah, kami juga tanya, terus dia bilang, bukan aku yang memilih Jogja, tapi Jogja yang memilih saya gitu. Nah, dari situ saya juga berpikir nih, ternyata oh iya, tapi bukan saya memilih Jogja untuk jadi tempat
saya melanjutkan perkuliahan, tetapi Jogja yang memilih saya, Jogja yang memanggil saya untuk datang ke Kesini. tempatnya gitu. Nah, jadi dari situ juga saya mulai cari tahu kehidupan di Jogja itu seperti apa, kira-kira biaya hidupnya di sana gimana gitu. Nah, dari situlah saya ke sini. Nah, paling intinya itu karena saya menghindar dari, minta maaf teman-teman semua waktu SMK, saya menghindar dari mereka. Oh, oke. Biar saya di sini biar bisa lebih fokus untuk belajar, tidak hanya urus main-main lah seperti waktu SMK gitu. Jadi Oke. saya memilih Jogja sekaligus di sini tidak banyak orang yang dari satu kampung, satu sekolah juga di sini. Jadi dari NTT langsung ke sini nih untuk lebih belajarnya itu bisa lebih fokus, kemudian bisa menemukan value dirinya itu di sini gitu. Oke, dia tadi dirimu sudah menyinggung tentang tentang biaya. Sekarang Ya. kita mau ngulik tentang biaya dia. Biaya kos. Bukan biaya kos, biaya hidup. Oke. Sebulan itu rata-rata berapa? Kalau untuk biaya hidup sebulan itu saya kayaknya tidak ada minimal atau maksimalnya, tetapi karena biasanya dikasih per minggu gitu. Oke, per minggunya berapa kira-kira? Per minggu itu tergantung dari Permintaan. seberapa banyak minta gitu. Mau minta Oh, oke. mulai dari 50 bisa, 100 bisa, jadi tidak harus menuntut 1 bulan full langsung berarti- kasih gitu. Berarti kalau sebulan hanya 100 seminggu hanya 100 berarti kira-kira sebulan itu hanya 400 ya? 400-an 500-an. Berarti 500-an. Oh, bukan. Misalnya seminggu Oh. minta 2 kali gitu. Ah. Jadi ya mungkin seminggu 200-an atau 200 lebih gitu. Oh, oke. Iya. Jadi tergantung lah mau minta berapa gitu. I see. Oke. Kalau untuk uang kos? Kalau uang kos sendiri itu per bulannya 450, tapi bayarnya itu per tahun, jadi dari ibu kosnya itu dikurangi jadi 350 gitu. Tapi tiap bulannya itu bayar lagi 50 untuk uang listrik, uang sampah, uang air gitu. Tapi Iya. kampus kos kalian tuh cukup dekat dengan ini, cukup dekat dengan apa namanya? Cukup dekat dengan kampus ya, kos kalian itu ya. Nah, iya. Tapi Jadi dengan harga segitu ya masih sangat oke. iya, betul. Kayaknya sama dengan yang punya kami juga. Kami Iya. seharusnya lebih mahal. Kami hanya sekitar 1 bulan itu sekitar 420 lah, sekitar 420-an ribu. Wah, lumayan dong, lumayan Ya, murah. karena ini dekat banget. Sedangkan yang di sekitar sini tuh bisa lebih dari 500. Betul sekali itu. Standar itu 500 lah Iya. minimalnya. Betul. Oke. Baik. Itu mengenai biaya hidup. Iya. Nah, kalau di program di prodi kalian tuh kalian belajar apa aja? Oke. Nah, karena saya ambil ilmu komunikasi, saya lebih fokusnya di bagian PR, public relation gitu. Nah, di situ kami belajarnya itu lebih mengarah kayak di bagian konsultan perusahaan gitu. Nah, kemudian di masyarakat luas gitu kan, kami kayak hubungan masyarakat gitu, humas gitu. Oh, oke, lebih Iya. banyak ngobrolnya ya. Saya kira itu maksudnya kayak apa namanya, ngeditin dan lain sebagainya. Bukan lebih ke ini, lebih kayak humas untuk memfasilitasi dan lain sebagainya. Iya. I see. Nah, ada jurusannya itu, tapi itu di bagian broadcasting sama Oh ya, broadcasting ya. broadcasting dengan visual komunikasi gitu. Tapi aku lebih milihnya di public relation gitu. Oh, oke. Ya, tidak apa-apa. Makanya teman-teman kelihatan ya, jadi ini dari cara bicaranya yang kelihatan orang. Ya kalau terbata-bata mah itu bukan public relation itu. Oke. Kalau apa yang dipelajari ya kurang lebih itu ya. Nah, kalau misalnya dalam proses belajar gitu ada nggak kayak cerita-cerita unik gitu, kayak misalnya saya nih, ini yang dengar pasti bosan banget dengar cerita ini setelah. Kayak misalnya kampus saya kan di sini. Nih. Ya. Nah, saya itu pernah sekali pulang ke kos buat masak dulu. Izin buat masak pas perkuliahan, pulang masak dulu. Iya. Terus balik lagi. Jadi izin keluar, masak 5 menit terus balik lagi karena kosnya dekat banget di sini. Terus balik lagi masak dulu. Kira-kira ada nggak yang kejadian-kejadian unik itu?
yang ya mau cerita yang berbobot juga. Kemarin tuh ada yang cerita cukup bukan cukup sih, sangat berbobot. Dia menceritakan tentang dia menjadi mahasiswa buruh merdeka atau apa ya, volunteer gitu. Oh iya. Ada nggak kejadian-kejadian unik itu? Kalau kejadian ini kayaknya kurang. Berasa orangnya monoton gitu. Pulang kampus langsung ke kos gitu. Ada tugas kerjain gitu. Kayaknya nggak ada. Atau diceramahin dosen gitu? Oh tidak pernah. Oke. Jadi sejauh ini belum ada. Nanti kita akan cari lagi nanti di part 2-nya. Ibu apa namanya, direktur, itu jangan dikibas ini ya, nanti kedengaran masuk sampai sini. Jadi sekarang sudah ada kameramennya. Kita kebetulan ini ada kameramennya yang sekaligus menjadi produsernya. Jadi sudah ada ibu produser di sana. Oke. Tadi mengenai ini ceritanya karena dia katanya hidupnya flat saja. Tapi kita tidak akan memaksakan. Berarti semester 5. Di semester 5 ini udah punya gambaran belum kayak mau nulis tentang apa nanti tugas akhirnya? Oh iya, nah ada. Itu mengenai kepemimpinan juga gitu. Kepemimpinan. Iya. Kepemimpinan yang seperti apa yang mau ditulis itu? Nah, belum ada gambaran secara intinya itu, tetapi gambaran case itu sudah ada gitu. Ya, lebih fleksibelnya itu belum. Oh, oke. Yang ini belum arahnya mau ke secara spesifiknya seperti apa belum ya? Belum. Oke. Ini walaupun baru semester 5, ini karena belum mahasiswa semester akhir semua, tapi ini masih semester 5. Iya. Kalau misalnya selesai nih, ini kejauhan sih tapi ya tidak apa. Ada cita-cita yang dari dulu, terus setelah berjalannya kuliah, cita-cita awalnya itu masih jalan nggak dengan yang sekarang di perkuliahan? Cita-cita awalnya apa? Awalnya waktu masih kecil atau kalau saya misalnya berubah dari SD itu, SD kelas 2 mau jadi Romo, terus SMP itu mau jadi polisi, terus setelah SMA mau jadi guru kimia, mau jadi kimia. Nah kalau saya dari dulu itu mungkin saya baru punya rencana untuk masa depan itu waktu masuk SMK. Nah masuk SMK itu karena jurusannya multimedia, jadi saya mau kedepannya itu jadi seorang desainer gitu. Nah akan tetapi saya lihat nih salah satu teman saya namanya Elsa, kalau nonton ini jangan lupa. Nah salah satu teman saya itu dia dulunya perkantoran jurusannya itu, kalau saya multimedia. Nah itu saya lihat tiap kali apel pagi itu dia yang jadi MC gitu. Nah dari situ saya lihat kok dari intonasinya, penyampaiannya itu kayak menarik gitu. Jadi semua orang itu mudah dipengaruhi atau terbuai dengan pembawaannya gitu. Nah dari situ saya juga merasa nih kayak kayaknya saya tertantang nih, harus bisa juga nih. Nah dari situlah saya punya keinginan bagaimana kalau kedepannya itu saya mengambil profesinya di bagian MC gitu. Jadi dari situ untuk sampai ke sana itu saya mulai dari menerapkan kebiasaan membaca juga, walaupun masih terbata-bata, tetapi dari situ sudah ada sedikit peningkatan dari hari-hari kemarin. Nah dari situlah mimpi saya yang awalnya ingin menjadi seorang desainer perlahan mulai berubah jadi ingin menjadi seorang MC yang baik, yang profesional ya gitu. Oke ya, tidak apa-apa. Namanya juga cita-cita ya realistis dan dinamis ya, setelah tidak harus mati-matian sesuai dengan yang di awal, tidak apa-apa. Iya betul sekali. Oke. Ini cahayanya teman-teman, ini cahayanya kadang gelap, kadang terang. Ya, karena kita tidak punya lighting yang profesional. Karena kita anak-anak alam, jadi kita mengandalkan lightingnya dari alam. Ini ada background burung. Ya sangat-sangat dinamis ya. Ibu produser jangan ketawa. Oke. Pertanyaan terakhir kayaknya ini pertanyaan pamungkas. Kenapa Bu? Oh, biaya kuliah udah tadi. Biaya kehidupan udah tadi.
Hah? Oh, biaya kuliah. Iya. Oke, terima kasih Ibu produser sudah mengingatkan kita. Jadi ada pemandunya sekarang. Ah, Kalau biaya kuliah hmm. itu sampai sejauh ini, sampai semester 5 ini kira-kira sudah berapa? Atau itu dia bayarkan orang tua, jadi tidak tahu rinciannya berapa? Karena kemarin ada yang bilang dia tahunya hanya kuliah, jadi supaya Iya. dia fokusnya ke kuliah saja, tidak memikirkan keuangan segala macam, jadi hanya orang tua yang akan mengurus itu. Nah, kalau dirimu, berapa itu Nah, total semua? kalau hitung setiap semesternya itu 5 jutaan gitu. Nah, tapi kami bayarnya itu per bulan, jadi nyicil gitu. Jadi setiap bulannya itu mungkin SKS-nya itu satu bulan lagi satu semester itu satu SKS mungkin ratusan gitu. Jadi biasa per bulannya itu untuk bayar SKS-nya sendiri, kemudian pengembangan juga sendiri gitu. Jadi kami sistemnya nyicil untuk uang kampusnya itu. Jadi tidak membebankan siswa gitu. Tapi ada 1-2 hal yang dimana kadang menjadi satu permasalahan juga untuk kami, karena biasanya ada nih teman-teman yang satu kampusnya yang saya itu misalnya kayak numpuk nih 1, 2, 3 bulannya itu baru bayar 1 kalinya, atau mungkin sudah mendekati hari H-nya itu baru duta orang tua gitu. Jadi kayak wah beban sekali nih, kita mau kuliah tapi pikir uang ini gitu. Nah, tapi itu memang kesalahan kami sendiri juga. Gitu. Tapi untuk uang kuliahnya itu masih dari orang tua gitu. Tapi untuk bayarnya itu mereka percayakan saya untuk yang langsung gitu. Kayak Oke, itu biaya kuliah ya. Ibu udah ya? Oke, itu pertanyaan kedua dari terakhir. Pertanyaan terakhir dari saya, ini kayaknya di skrip nggak ada. Di pertanyaan itu nggak ada. Tapi ini yang menarik adalah, kira-kira mereka yang belum punya kesempatan untuk kuliah. Nah, kira-kira setelah dirimu kuliah, kira-kira rekomendasi untuk mereka yang kayaknya kayak mampu untuk kuliah, tapi tidak mau kuliah, kira-kira setelah dirimu kuliah itu ini apa sih yang membuat mereka bisa ini kuliah itu kayak gini? Jadi dari dirimu bisa kayak ngasih semacam apa ya? Ya sharing kayak ini loh, mereka itu, kalian itu bisa kuliah loh. Kita kalau kuliah itu rewardnya ini. Oke, jadi nah untuk teman-teman di luar sana yang memang merasa kalau kuliah itu tidak penting, membuang-buang uang, kebanyakan teman-teman bilang gitu ya. Kuliah itu nggak penting, buang-buang uang, lebih baik saya kerja gitu, dapat uang ini. Tapi kalau dari saya, harapan saya itu bagaimana kalau teman-teman ubah cara pandang atau pemikiran teman-teman supaya utamakan kuliah dulu, utamakan pendidikan. Nah, kita pendidikan ini bukan berarti untuk mencari uang, tetapi untuk mencari ilmu gitu. Biar apa? Kedepannya itu kita tidak mudah dibodohi, tidak mudah dipengaruhi dengan apa yang orang lain katakan gitu. Nah, misalnya kalau kita belajar, kita khususnya kuliah gitu, ada yang menawarkan sesuatu, kita masih pertimbangkan gitu. Jadi pertimbangannya itu dari berbagai sisi gitu, dari sisi A, B, C gitu. Jadi kita tidak langsung langsung mengambil mengambil keputusan gitu. Nah, dari situ juga kan kita juga bisa membuka pikiran kita lebih luas lagi, melihat dunia gitu. Jadi kita tidak mentok di satu hal aja gitu. Nah, dari kuliah itu baru kita belajar kira-kira hal yang baik dan benar, kemudian hal yang memang tidak perlu kita buat dan perlu kita buat itu seperti apa gitu. Nah, jadi harapan saya itu teman-teman kalau memang masih ada kesempatan untuk kuliah, untuk belajar saja gitu. Tidak perlu ikuti kesepakatan masyarakat kalau kita tidak perlu kuliah untuk sukses gitu. Memang kita kuliah bukan berarti untuk sukses, tetapi itu menjadi wadah atau batu loncatan untuk kedepannya gitu. Jadi harapan saya teman-teman bisa, kalau bisa ada kesempatan itu kuliah aja gitu. Tidak perlu menjadi itu satu beban, karena kita kuliah kita bisa dan kuliah juga saya bisa seperti ini juga. Jadi yang kalau mampu, mampu dan tidak mau karena nanti bilang hambur-hambur uang, ya itu bisa jadi pertimbangan ya. Yang kalau yang tidak mampu dan belum,
Ya kita berjuang dulu Iya. untuk sampai ke sana. Oke, kayaknya cukup dulu. Ini waktunya sudah berapa menit? Lumayan, Ya. 20 menit. Terima kasih banyak adik Yuni yang sudah mau ngisi podcast saya di podcast kampus, dan juga ibu produser yang dibayar. Terima kasih, dibayar tepuk tangan. Setelah ini dia yang akan di take videonya. Tapi kayaknya kita take di sana saja kayaknya supaya cahayanya lebih statis ya. Kalau sini cahayanya kadang ini kadang terang banget, kadang gelap banget. Jadi kita nanti akan pindah ke sana. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, Sampai jumpa, bye. dadah semuanya.